saya Asyatul Amanah dengan akhir anim 155. Di sini saya akan memaparkan materi dari pertemuan 1 sampai ke 14. Pertemuan 1 yaitu sosiologi hukum, mempelajari hukum, hubungan antara hukum dan fenomena sosial secara analitis dan empiris dengan menyoroti hukum sebagai hasil interaksi sosial, budaya, dan perubahan masyarakat. Hukum juga ini berperan dalam mengatur perilaku, menciptakan peraturan, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran, sementara juga mempengaruhi oleh nilai budaya, trafikasi sosial yang dinamika masyarakat. Contohnya itu penerapan sosial dan hukum yang terlihat dari tradisi kawin-lari di Bali yang menghubungkan hukum adat dengan budaya lokal yang membantu memahami bagaimana hukum itu berpartisipasi dengan hubungan sosial. Pertemuan kedua yaitu membahas tentang hukum dengan masyarakat saling mempengaruhi, terutama mempengaruhi proses perubahan sosial, mencakup hubungan, struktur sosial, pola interaksi, nilai, dan norma. Dalam pandangan Islam ini, hukum bersifat universal, realistis, dan berbasis musyawarah dan memberikan sanksi baik di dunia maupun di akhirat gitu kan. Perubahan hukum itu sering terjadi akibat pertemuan teknologi, interaksi, atau konflik antara masyarakat. Nah, gerakan sosiologi hukum ini memiliki teori seperti ditemukan oleh Mark Ward. Ini menemukan bahwa hukum ini mencerminkan sosialitas masyarakat sekaligus mempengaruhi oleh dinamika sosial gitu kan. Yang pertemuan ketiga yaitu ringkasan materi tentang yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris itu mengkaji mengimplementasikan hukum di masyarakat dengan pendekatan di lapangan, fokus pada efektif hukum, kepanutan dan dampak terhadap masalah sosial gitu kan. Pendekatan ini menekankan law in action dengan melibatkan aspek sosiologi, antropologi, serta psikologi dan sebaliknya. Yuridis ini normatif mengenal norma aturan hukum melalui studi keperpustakaan, peraturan doktrin, putusan pengadilan, dan nomor hukum lainnya. Yang kedua itu pendekatannya itu saling melengkapi dan menganalisis permasalahan hukum baik dalam teori maupun praktik. Pertemuan yang keempat yaitu positivisme hukum, menekankan pemisahan hukum dari norma dengan hukum tertulis sebagai sumber utamanya. Aliran ini terbagi menjadi dua, yaitu positif analitis dan hukum murni. Nah, positivisme yuridis melihat hukum ini sebagai undang-undang terpisah dari moral, sementara positivisme ini sosiologi memandang hukum ini sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, aliran ini dikritik karena kurang mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat. Meskipun unggul dalam memberikan kepastian hukum, penerapannya mendorong hukum itu rasional dan objektif. Namun menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial gitu kan. Nah, pertemuan yang kelima itu sosiologis. Nah, adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat, memisahkan hukum positif dengan hukum hidup masyarakat. Dalam utama aliran ini adalah organ ini mendapatkan tentang kelarasan hukum dan efektif dan nilai-nilai sosial, dan PON ini memberikan hukuman sebagai alat yang merekayasa masyarakat. Aliran ini juga berbeda dari sosiologi hukum yang mempelajari hubungan masyarakat dengan hukum secara sosiologisnya. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ini menganalisis dapat mengembangkan kaidah-kaidah norma, aturan, dan hukum yang relevan, serta pandangan dari positivisme hukum. Nah, kemudian untuk pertemuan yang keenam yaitu living law. Living law ini adalah hukum yang merupakan produk budaya dalam masyarakat, bersifat tertulis, responsif, dan bersumber dari kebiasaan serta norma agama dengan tujuan untuk mencapai keadilan di Indonesia. Living law ini diakui dalam batas tertentu seperti hak masyarakat, adat, sementara ultrasnisme yang melopori oleh tokoh seperti Johan gitu kan, menekankan bahwa hukum ini harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi mayoritas masyarakat dengan mengingatkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Nah, mencakup panduan untuk mereview buku, mencakup judul, pengarang, kesimpulan, dan inspirasi yang diperolehnya. Pada pertemuan yang ketujuh ini tentang pemikiran Ibnu Khaldan. Ibnu Khaldan ini berpikiran Muslim abad ke-14, dikenal sebagai teori ashabiyah dan analisis sosiologinya yang membagikan masyarakat ke dalam 3 tingkatan, yaitu berpindah-pindah, pendesaan,
terus kota maju dengan ekonomi yang kebudayaan serta sejarah manusia. Menurutnya mengikuti siklus 4 fase, yaitu kebangkitan, kejayaan, sama keruntuhan, yang menjelaskan tentang pengembangan negara di perumusan kesukahan di kekuasaan hingga frase pemborosan yang sering memicu kehancuran. Pemikiran lainnya menawarkan wawasan tentang bagaimana masyarakat dan negara dalam sejarahnya gitu. Nah, pertemuan yang ke-8 yaitu Marquardt, sosiologi Jerman, dikenal sebagai pendiri sosiologi modern melalui konsep rasionalisasi dan karya etika seperti Protestan dan semangat kapitalisme yang menyoroti hubungan agama dengan ekonomi, yang mengartikan sebagai instruksi dengan monopoli kekuatan dan menganalisis efek agama terhadap ekonomi, trafikasi sosial dan budaya barat gitu kan. Filsuf hukum Britania itu terkenal dengan The Law 1961, mengkritik teori hukum. John ini memperkenalkan konsep peraturan primer mengatur perilaku, dan sekunder itu mengatur produser hukum. Peraturan sekunder ini mencakup pengakuan, perubahan, dan yang menjadi dasar sistem hukum modern. Nah, pemikiran merupakan ini landasan filsafat hukum abad ke-20. Nah, kemudian pertemuan yang ke-9 ini efektivitas hukum adalah kemampuan hukum menciptakan situasi sesuai tujuannya diharapkan, baik sebagai kontrol sosial maupun alat perubahan. Faktor yang mempengaruhinya meliputi keadilan, terus kaidah hukum, terus integrasinya penegak hukum gitu kan, sarana-sarana yang memadai, kesadaran hukum masyarakat, dan nilai budaya mendukung penegakan hukum yang efektif ini ditandai dengan aturan yang mudah dipahami, terus sanksi yang tepat, serta pelaksanaan hukum yang konsisten dan selaras dengan moral masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum itu diperlukan adanya edukasi, pembangunan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh sistem hukum yang adaptasi terhadap perubahan sosial. Nah, pertemuan yang ke-11 yaitu hukum berperan sebagai alat pengadaan sosial gitu kan. Nah, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan menciptakan harmonis antara stabilitas dan perubahannya. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif, yakin mencegah terjadinya gangguan terhadap keadilan dan kepastian hukum, serta represif yang berfokus pada pemulihan ketertiban ketika terjadi pada hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial seperti itu, yang memperkenalkan norma dan lembaga baru guna menambahkan pola pikiran masyarakat yang mendukung modernisasi dengan meningkatkan taraf hidup dan menjelaskan fungsi hukum menjadi pilar dalam mencapai kehidupan melalui keadilan dan kepastian hukumnya dalam masyarakat. Nah, kemudian pertemuan ke-11 ini pluralisme hukum adalah itu keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat seperti hukum adat, hukum agama, negara, hukum yang memprioritaskan gitu kan hukum negara Indonesia. Pluralisme ini hukum diakui pada pasal 18B Undang-Undang 1405 yang menghormati masyarakat adat dan hak-haknya meskipun menghadapi kritik seperti kurangnya memperhatikan pada keadilan dan faktor sosiologi ekonomi. Pluralisme ini hukum tetap relevan untuk mendukung hak-hak adat termasuk dalam kebijakan agraria, terus dalam konteks penjemukan terus kan hukum seperti yang akomodasi beragama, tapi harus diimbangi agar tidak melemahkan demokrasi atau mendominasi kelompok gitu kan. Nah, pada pertemuan ke-12 ini hukum progresif ini adalah pendekatan hukum yang bertujuan itu membawakan perubahan adaptasi sesuai dengan perkembangan masyarakat nilai dari zaman, dan diperkenalkan oleh Prof. Satrioso. Itu gagasan ini lahir dari perhatian terhadap ketidakadilan dan pada hukum. Ini tuh menjelaskan manusia sebagai pusat hukum, keberaniannya membuat terobosan dan mengutamakan moralitas serta keadilan daripada kesadaran utama tertulis. Nah, formasi dan hukum di Indonesia ini memerlukan perlunya hukum tekstual menuju hukum progresif, melibatkan aspek struktur, substansi, dan budaya hukum untuk mewujudkan hukum yang adil dan humanis kan. Nah, kemudian yang ke-11 itu studi sosial legal, itu pendekatan yang menghubungkan hukum dengan aspek sosial, budaya, politik yang lainnya untuk memahami fenomena hukum secara menyeluruh. Itu menggabungkan gitu kan spesifik normatif hukum positif dengan analisis empiris tentang bagaimana hukum itu berfungsi di masyarakat. Nah,
pada studi ini itu mencakup berbagai bidang seperti sosial, hukum, terus antropologi, terus politik, terus serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan dalam reformasi hukum. Dengan metode ini hukum tidak terlihat dari sisi teks, tetapi juga efektivitas penerapannya dalam praktek untuk menciptakan keadilan yang relevan dengan kondisi sosial masyarakatnya. Nah, pertemuan yang terakhir yaitu membahas bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap masyarakatnya dan perubahan sosial serta pendekatan sosiologis dalam memahami hukum Islam itu. Nah, sosiologi hukum berperan penting dalam mengevaluasi bagaimana hukum itu efektif serta bagaimana hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakatnya. Hukum Islam ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai legitami untuk perubahan sosial dengan mempertimbangkan konteks